Balik kemegahan kota Jakarta, terdapat banyak kisah pilu anak-anak yang seharusnya berhak mengecap ilmu dan bermain. Menikmati masa kanak-kanak yang indah, malah harus bekerja keras demi bertahan hidup. Usia yang masih belia tak merubah tanggung jawab mereka untuk membantu perekonomian keluarga. Mereka hadir di tengah kita, melewati berbagai situasi bahaya dan ketidakadilan eksploitasi saat mencari nafkah. Adek udah lama jualan? Udah. Biasa dari jam berapa di sini? Dari jam 1 sampai nanti jam 9. Sama papa emang kemana? Lagi ngurus. Yang suruh jualan siapa? Makanya mau sendiri buat jajan sekolah. Kan sekolah nggak? Aku sekolah 1. Aku kelas 4. Jadi adik sambil sekolah sambil jualan? Iya, habis pulang sekolah jualannya. Ini pernah nggak dilarang jualan di sini? Pernah. Emang nggak ada KJP? Enggak. Saya belum keluar, Om. Belum keluar. Jadi kalau misalnya udah keluar kalian nggak jualan? Enggak. Kalau nggak ada jajan baru. Selain itu, kami juga pergi ke tempat jalan tenaga listrik, yaitu di Tanah Abang. Anak-anak ini juga berjuang untuk mencari nafkah. Berdasarkan pengamatan langsung yang kami lakukan, beberapa dari mereka juga lah penopang ekonomi keluarga. Kamu suka bantu-bantu nggak? Bantunya sampai jam berapa? Malam nggak? Jam berapa tuh? Ya, sekarang jam 9. Karena kan kesini kan juga capek. Ini ntar aku yang gituin, aku yang bantu-bantuin. Cukup sering sih ya, apalagi kalau kita ke tempat-tempat yang kayak tempat wisata atau tempat kuliner, pasti banyak banget anak-anak yang disuruh jualan, apalagi itu tadi jualan isu tuh pasti banyak banget. Kita perkenalan dulu kali ya. Nama saya Gibran, saya penyuluh sosial di Dinas Sosial Kota Bandung, bagiannya bidang rehabilitasi sosial. Tapi apakah semua anak yang mempunyai masalah ekonomi akan berjualan tisu di jalanan? Tentu saja tidak. Apalagi kalau orang tuanya ini tidak memiliki edukasi terkait perlindungan anak, terkait dengan hak-hak anak, gitu ya. Atau mungkin punya anak juga nggak direncanain gitu kan. Jadi namanya penelantaran bukan cuman nggak dikasih makan, bukan cuman diturunin di jalan terus ditinggalin, bukan. Tetapi ketika dia diabaikan gitu ya, ketika dia masuk ke dalam satu lingkungan yang buruk, itu adalah sudah ada indikasi pengabaian. Sebenarnya memang tidak dieksploitasi sama orang tuanya, tetapi dia mendapatkan indikasi pengabaian. Di masyarakat ini ada plus minus. Jadi contohnya ada orang yang berpikir kalau ngasih itu adalah perbuatan baik, tetapi itu menjadi dilematis ketika itu dijadikan anak untuk terus-terusan menjadi pengemis. Nah, diperbolehkan untuk belajar bekerja itu hanya dalam 3 jam. Dimulai dari umur 15 tahun. Tidak di tempat yang beresiko. Tidak boleh itu, walaupun tadi niatnya adalah untuk membantu orang tua. Pertama, jangan menjadi pelaku bullying. Tapi yang wajib mengeksekusi tersebut adalah orang dewasa. Jadi anak-anak di umur teman-teman gitu ya, 18 tahun kurang, itu hanya bisa menjadi pelapor. Nah, yang ketiga adalah teman-teman juga bisa menjadi pelopor depan OSIS. Nah, di sana itu ada peran teman-teman yang mempunyai power gitu ya, untuk bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya. Seluas-luasnya orang mendapatkan informasi, disitulah tingkat perlindungan anak akan Berbagai program dan kebijakan telah dikerahkan pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi hak-hak anak. Nyatanya, hal ini masih belum cukup. Sampai sekarang, banyak pekerja anak masih terlihat. Bahkan beberapa anak mengaku belum menikmati program bantuan ekonomi pemerintah. Maka dari itu, peran kebijakan dan pengawasan pemerintah yang lebih menyeluruh sangat penting untuk memastikan prinsip keadilan sosial Pancasila benar-benar teraplikasikan. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan adanya kontribusi masyarakat yang turut menerapkan kebijakan tersebut dengan tidak melakukan hal-hal yang mendukung kegiatan pekerja anak, terutama sebagai pelajar. Kita mampu menyebarkan kesadaran dan edukasi akan dampak bekerja pada anak di bawah umur. Oleh karena itu, setiap kita memiliki peran penting untuk menciptakan masa depan pekerja anak yang lebih baik.